marilah sama-sama kita ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada cerita teladan yang akan kita ikuti nanti, iaitu Anak dalam Cermin dan cerita-cerita lain hasil karangan Enid Blyton. Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cerita-cerita teladan untuk anak-anak. Anak dalam Cermin dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Val Biro. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kompas Gramedia. Judul asal bagi cerita-cerita teladan untuk anak-anak ini adalah Dame Topples, Buns and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia adalah Anak dalam Cermin dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. 6161411017. Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1986. ISBN 978-03-2988-8. 192 halaman. Saiz buku 14 cm. Cetakan ke-12 Juni 2016. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terdapat di dalam buku ini adalah Kuih Kismis Bu Topple, Dolly si Pembuang Waktu, Kesalahan Teddy, Karena Malas, Anak dalam Cermin, Anak yang Terbelakang, Gara-gara Jinki, Kalau Suka Berbohong. Cerita teladan untuk kanak-kanak yang keempat, Karena Malas. Pak Malas, si kurcaci sedang marah-marah. Aku memesan 2 ban baru untuk sepedaku, 2 tayar baru untuk sepedaku. Tapi sudah bertahun-tahun rasanya pesananku tak kunjung tiba, katanya. Apa salahnya sih berjalan, ujar Fifo temannya. Jangan ribut-ribut begitu, Malas. Segala sesuatu kau rasakan berat dan sukar. Selalu saja kau berkeluh kesah. Fifo benar. Pak Malas memang selalu meributkan hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau cerobong asap rumahnya kotor dan perlu dibersihkan, ia hampir menangis kerana marahnya. Padahal, kalau ia mahu membersihkan cerobong asapnya ketika belum terlalu kotor, tentu rumahnya tak akan menjadi begitu hitam. Kalau ayamnya tidak bertelur setiap hari, dibentaknya mereka. Padahal, kalau saja ia mahu memberi makan ayamnya secara teratur, tentu mereka akan bertelur setiap hari. Sekarang ia marah-marah kerana ban sepeda yang dipesannya belum juga datang.
hatinya sangat jengkel dibuatnya. Keesokan harinya, Pak Malas berjalan ke kota dan menanyakan kalau ada kiriman paket untuknya di kantor pos. Tetapi petugas kantor pos mengatakan tak ada. Mungkin baru datang bersama kiriman pos yang berikutnya, ujar gadis yang bertugas di kantor pos. Kalau paket yang bapa tunggu itu datang, akan saya suruh petugas pos keliling segera mengantarkannya ke alamat bapa. Tiap kali kau bilang begitu, tapi kenyataannya paket itu tak datang-datang, ucap Pak Malas kasar. Ia pun segera keluar dari sana. Hari itu ia harus menengok bibinya yang sudah tua. Sebenarnya, Pak Malas kurang suka kepada bibinya itu. Bibinya selalu mentertawakannya. Tetapi kalau Pak Malas tidak menengoknya secara teratur setiap minggu, bibinya takkan mengiriminya kuih-kuih kesukaannya. Pak Malas memasuki halaman rumah bibinya. Pintu pagar tak ditutupnya kembali. Ia malas melakukannya. Akibatnya, pintu itu berkali-kali terbanting oleh angin. Bibinya menyuruh ia keluar mengunci pintu pagar. Susah sedikit saja kau tak mahu, ujar bibinya. Menyemir sepatu saja kau segan. Lihatlah betapa lusuh kelihatannya sepatumu. Kalau aku menitipkan surat untuk diposkan, kau tak mahu susah-susah mengeposkan. Berterima kasih pun kau segan setiap kali ku kirimi kuih-kuih. Betapa malasnya kau, Malas. Oh, keluh Pak Malas jengkel. Jangan marahi aku lagi. Bibi selalu memarahiku. Ya, kau memang perlu dimarahi, kata bibinya. Beliau tertawa melihat wajah Pak Malas yang penuh kedongkolan. Nah, sekarang bergembiralah sedikit. Aku punya khabar bagus buatmu. Khabar apa itu, Bibi? Tanya Pak Malas. Temanku, Pak Murah Hati mengadakan pesta di rumahnya besok, ujar bibinya. Katanya kalau kau mahu, kau boleh datang. Ia tentu senang sekali kalau kau mahu datang. Aku tahu kau sangat senang pergi ke pesta. Karena itu, pergilah besok. Malas? Kau tahu kan, kalau Pak Murah Hati mengadakan pesta, hidangannya selalu lezat-lezat dan semua yang hadir diberi hadiah yang menarik. Oh, Pak Malas berkata, hatinya gembira, tapi tiba-tiba saja wajahnya nampak murung. Aku takkan bisa datang ke pestanya. Terlalu jauh bila ditempuh dengan berjalan kaki. Juga tak ada bis ke arah sana dan ban sepeda yang kupesan belum datang hingga aku tak bisa pergi bersepeda ke sana. Oh, betapa sialnya aku ini. Ya, sudah, kata bibi Pak Malas. Kupikir tak ada salahnya kau berjalan kaki ke sana. Tapi, kalau kau merasa jaraknya terlalu jauh, ya apa mau dikata? Sayang sebenarnya. Nah, jangan sesali diri. Sekarang gembirakanlah hatimu. Pergilah ke dapur dan buka oven. Bibi memasak kuih kesukaanmu. Pak Malas tinggal di rumah bibinya sampai sore hari. Lalu ia pulang berjalan kaki. Cukup jauh juga jarak dari rumah bibinya ke rumahnya. Pak Malas mengeluh. Oh, pasti hari sudah malam kalau aku sampai ke rumah nanti. Oh, alangkah sayangnya aku tak bisa pergi ke pesta Pak Murah Hati besok. Oh, mengapa tak ada bis lewat pada sore hari begini? Kalau ada, tentu aku tak perlu bersusah payah berjalan seperti ini. Ketika Pak Malas berjalan menuruni bukit, sebuah gerobok melewatinya. Rodanya masuk lubang yang ada di jalan dan Pak Malas melihat ada benda jatuh dari gerobok itu.
menggelinding ke pinggir jalan. "Hai, hai," teriak Pak Malas. Tetapi pengemudi gerobak itu tak mendengar teriakannya. "Ah, dasar," ujarnya marah. "Aku jadi harus membawanya sambil mengejar gerobak." Tadi, atau membawanya ke kantor polisi. Dipungutnya bungkusan itu. Hari sudah mulai gelap, hingga Pak Malas tak bisa membaca nama dan alamat yang tertulis di bahagian luarnya. Yang jelas, bungkusan itu sangat berat dan sukar dibawa. Mengapa aku harus bersusah payah mengejar gerobak itu sambil membawa bungkusan berat ini atau membawanya ke kantor polisi? Ucap Pak Malas kepada dirinya sendiri. "Tidak, aku tak bisa. Aku tak mahu bersusah payah. Biar saja orang lain yang melakukannya." Maka Pak Malas pun melemparkan kembali bungkusan tadi ke pinggir jalan dan meneruskan perjalanannya. Ia tak mahu bersusah payah mencari siapa pemiliknya dan menyerahkan bungkusan itu kepadanya. Itulah sebabnya bungkusan tadi tergeletak di pinggir jalan sepanjang malam. Dan pagi keesokan harinya. Tak seorang pun melewati jalan itu pada malam dan pagi hari itu. Kurang lebih pukul 3 sore, Cherry si bidadari lewat di sana dan memungutnya. "Oh," katanya, "pasti bungkusan ini jatuh dari gerobak pos yang lewat kemarin. Kasihan benar pemiliknya, tak menerima paketnya. Siapa ya pemiliknya?" Cherry memeriksa nama dan alamat yang tertulis di luar bungkusan itu. "Pak Malas si Kurcaci," baca Cherry. Gubuk jeruk. Oh, tentu isinya ban sepeda yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Pak Malas. Alangkah beratnya bungkusan ini. Tapi biarlah, akan kubawa sendiri ke rumah Pak Malas. Cherry si bidadari yang baik hati mengantarkannya ke gubuk Pak Malas. "Kutemukan ini di jalan," ujarnya. "Pasti bungkusan ini terjatuh dari gerobak pos yang lewat kemarin malam." "Oh, aku memang melihat ada bungkusan jatuh dari gerobak," sahut Pak Malas. "Tapi aku segan mengejar gerobak itu." "Tapi bungkusan ini dialamatkan kepadamu, Pak Malas," ujar Cherry. Terkejut. "Mungkin sudah terlalu malam ketika kau melihatnya jatuh, hingga sukar membaca alamatnya. Paket ini paketmu sendiri. Kukira isinya ban sepeda yang telah lama kau tunggu-tunggu." "Astaga, benar," ucap Pak Malas kegirangan. "Kalau begitu, mungkin aku masih bisa pergi ke pesta Pak Murahati." Cepat Pak Malas menyobek kertas pembungkusnya dan membuka kotak besar di dalamnya. Kotak itu berisi barang-barang keperluan sepeda yang dipesannya. 2 buah ban, sebuah pompa, sebuah keranjang dan sebuah lampu. Pak Malas buru-buru memasang ban dan lampu yang baru datang itu pada sepedanya. Ia lupa mengucapkan terima kasih kepada Cherry. Pak Malas bekerja keras memasang ban sepedanya. Tetapi, oh, alangkah sulitnya. Akhirnya terpasang juga ban sepedanya. Tetapi ketika Pak Malas melihat jam, ternyata telah pukul 6:30 petang. Terlambat sudah jika ia hendak pergi ke pesta Pak Murahati. "Ah, dasar lagi sial," keluh Pak Malas. "Mengapa tidak dari tadi kau antarkan paketku ini, Cherry?" "Loh, kok tanya aku? Tanyakan pada dirimu sendiri."
Mengapa kau tak mau susah sedikit melihat alamatnya ketika melihat bungkusan itu terjatuh dari gerobak? Sahut Cherry. Itu namanya bukan sial, tapi memang sudah sepantasnya terjadi pada orang yang semalas kau. Salahmu sendiri, kau terlalu malas. Sekarang, rasakan sendiri akibatnya. Kau telah menghukum dirimu sendiri. Bagus. Cherry membanting pintu dan bergegas meninggalkan rumah Pak Malas. Sementara itu, Pak Malas menghenyakkan dirinya ke sebuah bangku, lalu duduk sambil berurai air mata. Mengapa nasibnya selalu sial? Mengapa? 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 Tahukah kau apa sebabnya? Tamat perkongsian bacaan kita untuk cerita teladan yang keempat, iaitu berkenaan dengan Pak Malas, yang tajuknya Karena Malas. InsyaAllah dalam sesi perkongsian audiobook selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian audiobook bacaan cerita teladan yang kelima, iaitu Anak Dalam Cermin. Sehingga berjumpa lagi di dalam sesi perkongsian selanjutnya. Semoga cerita ini sedikit sebanyak membawa pengajaran yang berguna bagi kita semua. InsyaAllah.